Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali saya Muhammad AR masih bersama Dr. Stefani atau biasa saya panggil Mbak Reni, melanjutkan dari edisi sebelumnya tentang bagaimana panggilan hati, panggilan jiwa Dr. Stefani memilih jurusan forensik, kemudian berbagai hal yang dialami. Satu diantaranya menangani korban jatuh ya, kemudian penembakan, dan di situ biasanya tidak lepas dari yang sifatnya ancaman, walaupun tentu itu ada perlindungan, kurang lebih seperti itu Mbak. Hal lain, saya juga ada kecurigaan berbau-bau mistis. Mungkin ini di luar konsep kedokteran, tetapi sebagai manusia saya kira Bu Dokter pernah merasakan, pernah enggak mengalami hal seperti itu. Umpamanya nih, Bu Dokter pernah menangani satu korban kecelakaan atau mungkin musibah di mana gitu, terus ditangani. Pernah nggak mengalami yang seru-seru begitu? Oh, kalau bersinggungan dengan mereka yang sudah ada di dimensi lain, itu pasti pernah. Bersinggungan dengan mereka yang sudah ada di dimensi lain, itu pasti pernah. Tapi saya tuh bukan orang indigo ya, yang bisa konstan gitu. Saya bisa ngelihat, saya bisa komunikasi, enggak. Tapi kalau frekuensinya sama, ya kadang-kadang saya dengar, kadang-kadang saya ngelihat gitu. Kadang-kadang ya ada yang kerasa gitu. Takut nggak? Enggak sih. Oh, yang menangani yang sudah meninggal aja nggak takut, apalagi dia cuma datang gitu. Pernah ada nggak mungkin dia ngebayang terus seolah-olah seperti bercerita gitu? Pernah nggak? Menampakkan wujud aslinya gitu? Kalau menampakkan ya beberapa kali, tapi biasanya tuh cuman kayak ngasih terima kasih. Kalau enggak ya ada juga yang meminta tolong lagi gitu. Cuman ya waktu itu saya selalu bilang, misalkan setelah otopsi, saya bilang, Bapak atau Ibu sudah ya, ini saya sudah menyelesaikan pemeriksaan, saya sudah menentukan sebab kematiannya sampean gitu. Nanti setelah ini udah wewenang penyidik, saya sudah nggak bisa bantu lebih jauh lagi. Satu-satu dulu deh. Yang pertama tadi berterima kasih. Ya mungkin kalau dalam konsep agama itu bisa saja kan terjadi. Artinya bahwa orang yang sudah meninggal itu memungkinkan kalau bahasa kitanya ya mendatangi kita entah dalam mimpi entah dalam bentuk apa untuk menyampaikan terima kasih. Itu hal wajar lah, walaupun mungkin masih ikhtilaf. Tetapi yang kedua tadi, meminta tolong lagi ini kenapa dia? Karena mungkin dia tahu kalau waktu itu pada saat sebelum dia meninggal, dia ngalamin kesakitan yang parah lah ya. Proses meninggalnya itu agak lama dan sangat sakit. Dan waktu saya temukan itu ya saya bisa lihat, oh ini kalau dilihat dari luka-lukanya ini memang ya prosesnya menyakitkan sekali gitulah. Tapi itu penyiksaan bukan? Itu penganiayaan kasusnya. Nah itu sering kadang-kadang ya dia kasih lewat suara, atau kadang-kadang juga ya saya ngerasa ada ya, kadang-kadang juga ada orang lain yang ngeliat gitu, saya kok ada yang ngikutin. Terus dari itu ya udah saya bilang, saya tuh nggak bisa bantu lagi, tugas saya tuh udah selesai. Disinyalir minta tolong, minta dibantu lagi, itu untuk diapain sih? Mungkin ya beliaunya ini berharap saya bisa bantu dengan beliau ngasih sinyal ke saya bisa kasih tahu ke penyidik. Cuman ya susah gitu, karena saya kan bukan saksi matanya. Penyidik juga menerima kesaksian itu harus dari orang yang melihat sendiri atau mengalami sendiri. Misalkan saya dikasih tahu pun, ya udah saya nggak bisa ngasih tahu. Gitu. Menarik pemirsa, karena ini ya di luar sisi forensik yang ilmiah, ada sisi lain yang sebenarnya juga ilmiah, tapi mungkin sifatnya ilahiyah ya. Bahwa orang yang sudah meninggal pun mungkin karena teraniaya, aku jadi merinding Mbak. Bukan takut, saya merasakan bahwa ini adalah empati gitu, bahwa orang yang dianiaya dia tidak terima kan atas penganiayaan itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian dia minta tolong lagi sama Mbak agar mendapatkan keadilan. Dari sini mungkin ya kita harus berhati-hati terhadap siapapun ya. Bahwa
ya jangan dianggap ketika sudah meninggal selesai begitu saja kan. Ya. Ternyata ada proses seperti itu yang mungkin nanti kalau secara supranatural ada sisi-sisi lain. Iya. Tapi ya kita tidak ke arah sana, bahwa ini saja membuktikan karena narasumber saya ini seorang dokter spesialis S2 pula, dan insya Allah ntar lagi doktor, mungkin nanti juga ke profesor. Artinya saya yakin tidak mengada-ada, bahwa ini adalah satu bukti bahwa orang yang, sekali lagi, orang yang sudah meninggal pun ternyata masih merasakan kepahitan yang ia rasakan sebelumnya. Ini sekali lagi wejangan buat kita untuk berhati-hati. Wow, saya merinding karena situnya. Saya ada penyadaran di sini, ya jujur saya ada penyadaran di sini untuk kita berhati-hati betul gitu. Terakhir pertanyaan saya, dari semua hal yang kaitannya dengan anggaplah mistis begitu, apakah selesai begitu saja setelah Mbak Reni mengatakan seperti itu, atau masih datang lagi, atau mungkin Mbak Reni ada baca-bacaan supaya mereka nggak datang? Paling misalkan saya kasih pengertian, tapi dianya masih beri sinyal, beliaunya ini tolong dong, saya tuh kesakitan loh, saya tuh meninggalnya tuh saya ngalamin ketakutan loh gitu. Tolonglah, bisa nggak dibantu lebih jauh lagi. Udah, saya cuma bilang ya udah gini, tugas saya tuh benar-benar sudah selesai sampai di sini. Benar, saya nggak bisa bantu lagi lebih jauh lagi. Tapi ya insya Allah biar Anda tenang, ya kita sama-sama berdoa semoga kasus ini bisa berjalan dengan lancar, Anda mendapatkan keadilan, Anda bisa tenang di sana. Ya kali saya kirim apa deh, makanya setiap kali sebelum saya memeriksa korban, saya pasti lihat tuh namanya siapa gitu. Terus ya pasti saya kirimkan doa dulu, dan setelah itu ya pasti saya doakan lagi. Alhamdulillah ya. Dan setelah itu udah selesai ya. Ya. Kalau secara pribadi sampean kan punya keluarga, merasa terganggu nggak sampean atau keluarga dengan seperti itu? Alhamdulillah sih enggak. Biasa aja ya. Biasa. Karena ini dianggap sebagai sebuah tugas ya untuk membantu atau membongkar satu perkara ya. Ya barangkali ada pesan buat pemirsa Arah 9 terkait dengan keforensikan. Ya kalau pesan saya ya, di dunia ini tuh saat ini tuh kita justru nggak usah takut misalkan sama mereka yang udah nggak ada, karena dari pengalaman saya justru mereka yang masih hidup itu yang lebih nakutin. Misalkan saya ngadepin kasus yang korbannya meninggalnya, saya tahu ya kayak tadi yang saya bilang, ketakutan, kesakitan, saya cuma mikir ternyata orang itu lebih menakutkan ya. Makanya ya kewaspadaan itu penting, karena manusia itu dalam keadaan tertentu bisa jadi makhluk yang paling jahat. Makanya itulah penting kita mesti hati-hati sekali, waspada, itu aja. Terima kasih Bu Dokter, insya Allah ini sangat bermanfaat buat pemirsa kami dan semualah yang menonton acara ini, dan mudah-mudahan juga menginspirasi kita bahwa dari semua yang kita bicarakan ini bukan hanya sekedar teori kedokteran, tetapi ada sisi humanisme, ada sisi yang mungkin sifatnya batiniah dan ilahiyah di dalam kita mengarungi kehidupan. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa, terima kasih juga telah menonton tayangan ini. Mohon maaf jika ada keselibet-selibet lidah dari saya. Saksikan terus Arah 9 Channel yang insya Allah akan selalu memberikan sesuatu yang bernilai edukasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.